Halo guys, ketemu lagi sama gue Bagus di channel Bagus Relevance. Kali ini gue lagi ada di Balubur Town Square. Gue mau membeli beberapa hal untuk kamera gue sebelum nanti akhirnya kita kembali ke stasiun Bandung untuk pulang ke Bekasi. Gue membeli tas kamera dan tas tripod di sini karena memang harganya murah dan modelnya bagus. Tapi gue ke Bandung tentunya bukan cuma untuk beli tas aja, tapi memang ada beberapa keperluan yang memaksa gue untuk kesini. Jadi sekalian aja. Dari sini kita akan langsung ke stasiun Bandung untuk pulang ke Bekasi menggunakan KA Argo Prime. Seperti sebelumnya, gue menggunakan ojek dari Baltos menuju stasiun Bandung. Sekarang kita udah ada di stasiun. Habis ini kita langsung mencetak tiket. Tapi kebetulan di sini beda. Di Bandung udah pakai boarding pass. Wujudnya lebih kecil dan lebih tipis daripada tiket yang biru. Dan boarding pass baru bisa dicetak 3 jam sebelum jam keberangkatan. Kalau menurut gue sih nggak jauh beda sama sistem yang sebelumnya. Tapi ya ini katanya untuk mencegah tiket palsu yang beredar akhir-akhir ini. Tapi apakah boarding pass ini bisa dipalsukan? Kita lihat nanti. Waktu yang akan menjawabnya. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam kereta supaya kita bisa punya tempat yang lebih adem untuk duduk sampai nanti kereta berangkat. Kalau nggak salah ini tadi itu KA22 yang gue naikin dari Jakarta. Terus akan berangkat lagi menuju Jakarta sebagai KA25 mengantarkan gue menuju Bekasi. Asal kalian tahu, ini kereta masih kosong. Kayaknya gue penumpang pertama yang naik di eksekutif 4 ini. Karena kebanyakan naiknya di eksekutif 1, 2, 3. Nggak tahu kalau apakah akan sepi terus sampai di Jakarta atau mungkin nanti akan ramai juga. By the way, gue udah lama gak ke stasiun Bandung lagi sejak tahun 2014. Jadi kira-kira udah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun lah ya gue gak ke stasiun Bandung lagi. Perubahannya udah ada beberapa. Kalau dulu pintu antar ke peron itu masih pagar, sekarang udah pakai pintu otomatis. Toiletnya juga jadi lebih bagus. Oke, kereta sudah diberangkatkan. Perjalanan kurang lebih akan kita tempuh selama 3 jam. Nanti kita langsung turun di Bekasi. Relax and enjoy the trip.
Baru aja kita melewati jembatan Cikubang, salah satu jembatan kereta api terpanjang di Indonesia. Panjangnya kurang lebih 300 meter, mulai beroperasi 1906, yang artinya udah berumur 110 tahun. Wow, dan masih melayani jalur antara Cikampek dan Bandung sampai hari ini. Jembatan-jembatan tinggi seperti jembatan Cikubang itu memang menjadi ciri khas dari jalur selatan, karena memang tekstur jalur yang bergunung-gunung, berbukit-bukit, dan banyak jurang. Jadi memerlukan jembatan untuk menyeberangi jurang-jurang itu. Selain Cikubang, ada jembatan Cisomang dan beberapa jembatan lainnya. Sebagian besar jembatan ini dibangun dari zaman Belanda, yang berarti umurnya udah mendekati ratusan tahun dan masih beroperasi sampai hari ini. Saatnya makan siang. Tadinya gue mau memesan menu dari restoran kereta api seperti nasi rames, tapi tiba-tiba gue disodorkan menu salah satu restoran seafood yang cukup terkenal, yaitu The Coast. Menu yang ditawarkan udah berupa paket, namanya paket komersial. Kalau di kelas ekonomi namanya paket ekonomi. Gue memutuskan untuk memesan paket komersial 2 seharga 30.000 dan 1 teh botol. Kenapa komersial 2? Karena gue suka lada hitam dan di sini ada ayam lada hitamnya. Ini dia isinya. Ayam lada hitam, ada jamur goreng, entah ini apa, terus ada cumi beserta nasi putihnya. Ini adalah menu makan siang gue. Selamat makan. Itadakimasu.
Inilah bill dari makan siang hari ini. The cost 30.000, cukup worth it lah. Kalau sendirian makan di sana bisa lebih mahal. Teh botol 8.000, memang ini agak mahal. Jadi totalnya 38.000. Terdengar mahal, tapi cukup worth it lah dengan rasanya. Reclining seatnya punya model lama. Mungkin karena memang keretanya juga kereta lama, tapi berfungsi dengan baik. Sayangnya kursinya tidak punya meja. Menurut gue cukup fatal karena kereta ini kan menyajikan makanan, tapi tidak menyediakan meja untuk penumpang. Seharusnya dipasang meja yang proper lah untuk menjaga kenyamanan penumpang. By the way, saat berangkat dari Bandung kan emang sepi. Tapi saat berhenti di Cimahi, ada sekelompok orang yang langsung naik memenuhi ya kira-kira setengah dari kereta ini. Gue kira kan akan sepi karena gue sebenarnya pengen pindah ke depan untuk mendapatkan jendela yang panjang tapi yang lebih jernih, karena jendela sebelah gue butek banget. Jadi ya kalau ada segambar ya seadanya. Akhirnya kita udah ada di stasiun Cikampek. Berarti perjalanan kita 1 jam lagi kurang lebih. Stasiun Cikampek sendiri emang memiliki percabangan, yaitu rel yang dari arah Jakarta ke arah Cirebon dan ke arah Bandung. Stasiun ini menjadi patokan bagi gue biasanya bahwa Jakarta udah deket untuk perjalanan ke barat dan tujuan gue masih jauh saat melakukan perjalanan ke timur. Setelah ini treknya akan lurus-lurus saja dan ada sedikit tikungan. Jadi kita nikmati aja sisa perjalanan ini. Kita akan masuk ke stasiun Bekasi, yang artinya kita akan mengakhiri perjalanan kita. Karena kalau kita ke Gambir atau Jatinegara akan jauh, dan perjalanan ke Cakung akan jauh lebih merepotkan karena udah jam pulang kantor. Jadi sekarang harus bersiap untuk turun dan bisa kembali, jangan sampai ada yang tertinggal. Selamat datang di Bekasi, kota yang selalu dibully karena jauh, meskipun nggak jauh-jauh amat. Tapi ya lu memang membutuhkan waktu untuk sampai ke sini, apalagi kalau udah sore. Kita akan melanjutkan perjalanan dengan KRL Komuter Line ke Cakung, cukup dengan tap kartu aja. Argo Parahyangan. Oh, itu tap masuk
Sekarang ini udah cukup simple, nggak kayak dulu dimana kita harus beli tiket kertas dulu. Kalau sekarang cuma tinggal tap aja dengan kartu. Kebetulan gue pakai flash karena memang gue adalah nasabah dari bank yang menerbitkan kartu flash tersebut. Perjalanan ke Cakung tidak akan terlalu lama karena jaraknya cuma 2 stasiun, yaitu dari stasiun Bekasi, stasiun Kranji, habis itu baru langsung stasiun Cakung. KRL komuter lain yang gue naikin ini adalah KRL komuter lain tujuan Jakarta Kota. KRL yang biasa gue gunakan sehari-hari untuk berangkat ke kampus karena memang harganya cukup murah. Tapi dibalik harga yang murah itu ada ya kekurangan 1-2 yang membuat perjalanan bisa jadi lebih lama dari biasanya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Semoga aja memang ada pembenahan dari tahun ke tahun untuk menjadi yang lebih baik. Sekarang kita udah ada di stasiun Cakung, yang berarti perjalanan kita usai sampai di sini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan mau gue membuat video seperti ini lagi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mau mengenal kereta api dan mau untuk naik kereta api. Oke? See you on the next trip.